Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman seagama, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Suhal Al-Hitami yang menyampaikan tentang kisah-kisah para nabi dan rasul. Yang sebelumnya telah kami sampaikan kisah-kisah singkat dari mulai Nabi Adam dan seterusnya. Dan kini sampailah kepada Nabi yang sangat masyhur tentang kisahnya yang berkaitan dengan cobaan yang begitu luar biasa, yakni Nabiullah Ayyub alaihissalam. Di mana-mana para alim ulama, para tokoh agama ketika menceritakan tentang kesabaran, Nabi Ayyub yang paling pertama yang sering disampaikan tentang kesabarannya menghadapi masalah yang begitu luar biasa besarnya yang diberikan kepada Nabi Ayyub alaihissalam. Saudaraku seiman seagama, siapakah Nabi Ayyub alaihissalam? Nabi Ayyub alaihissalam adalah keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kalau kita tidak menyampaikan, ustadz-ustadz tidak menyampaikan, kiai-kiai tidak menyampaikan, ulama-ulama tidak menyampaikan tentang kisah Nabi Ayyub alaihissalam dan siapakah Nabi Ayyub, maka orang Islam, generasi agama tidak akan mengetahui bahwa Nabi Ayyub adalah keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ia dikenal sebagai orang yang sangat kaya raya, memiliki banyak harta, memiliki tanah yang luas, bermacam-macam ternak yang dimiliki oleh Nabi Ayyub alaihissalam. Anak-anaknya juga banyak dan istrinya juga setia kepada Nabi Ayyub alaihissalam. Ini anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ayyub alaihissalam. Selain kekayaannya, beliau dikenal sebagai orang yang sangat taat, sabar, dan dermawan. Kembali lagi, semua nabi tidak lepas yang namanya dari kesabaran. Dari kesabarannya tersebut, seorang nabi diangkat dan diberikan keberhasilan dalam perjuangannya. Maka dari itu, kita sebagai umat di zaman sekarang harus mencontoh kesabaran para nabi. Jangan mengatakan sabar itu ada batasnya. Kalau sabar ada batasnya, berarti orang tersebut belum sabar namanya. Saudaraku seiman seagama. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menguji Nabi Ayyub dengan ujian yang sangat berat. Berat sekali. Kalau kita perhatikan, seluruh hartanya habis seketika. Ternaknya mati semua. Ladang yang dia rawatnya rusak semuanya. Kayaannya lenyap semuanya. Semua anaknya wafat atau mati dalam bencana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau sendiri terkena penyakit kulit parah yang membuatnya dijauhi dari masyarakat. Ada penyakit yang menimpa manusia, terkadang penyakit itu sangat menjijikkan. Mungkin Nabi Ayyub dicoba dengan penyakit yang menjijikkan karena masyarakat pada itu semuanya menjauh dari Nabi Ayyub alaihissalam. Kemudian Nabi Ayyub dikucilkan, bahkan teman-temannya pun meninggalkannya. Tidak ada yang mau berkawan dengan Nabi Ayyub, tidak ada yang mau mendekat dengan Nabi Ayyub. Hanya sang istri satu-satunya yang tetap setia merawatnya meskipun hidup dalam kemiskinan dan penderitaan. Ini yang sering kita dengarkan, bahwa Nabi Ayyub ditemani istrinya yang sangat setia ketika Nabi Ayyub dicoba oleh cobaan yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kesabaran Nabi Ayyub yang begitu luar biasa. Selama bertahun-tahun Nabi Ayyub tetap bersabar. Kembali lagi, sabar, sabar, dan sabar. Itu yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Beliau tidak pernah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang ujian yang diberikan kepada beliau. Beliau selalu bersyukur walau dalam keadaan paling sulit sekalipun. Beliau tetap bersyukur. Doanya yang terkenal adalah wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyadh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Yang artinya
Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang." Nabi Ayub walaupun dicoba begitu besarnya cobaan yang diberikan kepada beliau, beliau tetap bersyukur, beliau tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kehebatan Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian setelah berdoa dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kesabarannya yang luar biasa, lagi-lagi sabar. Kalau kita ingin menginginkan sesuatu, kita sudah ikhtiar semaksimal mungkin, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita istiqomah dalam melakukan aktivitas yang kita inginkan, Allah pasti akan mengabulkan cita-cita apabila kita bersabar dalam melaksanakan sesuatu yang kita inginkan. Allah akhirnya mengabulkan doanya. Kemudian Allah memerintahkan Ayub untuk menghentakkan kakinya ke tanah. Ini atas perintah Allah. Ketika Nabi Ayub menghentakkan kakinya ke tanah, lalu keluarlah mata air. Ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau Nabi Ayub mandi dan minum dari air itu, dan seketika penyakitnya sembuh total. Luar biasa berkat kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Allah mengembalikan kekayaannya, bahkan lebih banyak dari sebelumnya, lebih kaya dari sebelumnya. Beliau dikaruniai anak-anak yang baru, yang soleh dan soleha, sebanyak yang hilang, bahkan lebih lagi diberikan yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya diabadikan sebagai simbol keteguhan dalam menghadapi ujian. Ini kisah singkat tentang Nabi Ayub alaihissalam. Berkat kesabarannya, semuanya diganti dengan sesuatu yang diinginkan Nabi Ayub, bahkan lebih dari yang diinginkan oleh Nabi Ayub. Ini adalah contoh bagi kita semua, sesuatu yang kita inginkan kalau kita kerjakan dengan sabar seperti sabarnya Nabi Muhammad SAW, maka kita akan diberikan atau dikabulkan apa yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kisah Ayub ini menjadi inspirasi buat kita semua, dan mudah-mudahan kita mencapai kesuksesan seperti suksesnya Nabi Ayub alaihissalam berkah dari kesabarannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.